Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Utari Iswafikra, STMkom. Saya dosen dari Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Hukum dan Bisnis, Universitas Sugeng Hartono. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Big Data Analytics dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Big Data Analytics bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola, menganalisis, dan mengekstrak informasi dari data dalam skala yang besar. Pembelajaran ini dilakukan secara interaktif melalui pendekatan berbasis objek, studi kasus, serta pemanfaatan platform di dalam big data modern. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa juga mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada perkuliahan ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep data science di big data secara tepat. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menjelaskan proses data science secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan machine learning secara tepat. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana proses penanganan big data pada komputer secara tepat. Pada pembelajaran mata kuliah Big Data Analytics ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu dengan rincian pertemuan sebagai berikut. Nah, untuk pertemuan pertama, mahasiswa akan mempelajari terkait pengertian dan konsep dari sains data dalam Big Data. Pada pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari bagaimana proses dan aliran sains data. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari terkait clustering atau pengelompokan dalam suatu big data. Pada pertemuan keempat dan lima, mahasiswa juga akan mempelajari terkait association rule dalam suatu big data. Untuk pertemuan 6 dan 7, mahasiswa akan mempelajari terkait regresi dalam suatu big data. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan melaksanakan UTS yang berbasis studi kasus. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 dan 10, mahasiswa akan mempelajari terkait klasifikasi dalam suatu big data. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 dan 12, mahasiswa akan mempelajari terkait teks analisis. Pada pertemuan 13 dan 14, mahasiswa akan mempelajari terkait algoritma big data dan struktur data. Pada pertemuan ke-15, pemecahan dengan metode analitik terhadap studi kasus. Dan pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester berbasis studi kasus. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, itu adalah buku oleh Davy Silen, Arno, dan Muhammad Ali pada tahun 2016 dengan judul Introducing Data Science Big Data, Machine Learning and More Using Python Tools. Yang kedua, ada penelitian oleh Imam Syafi'i pada tahun 2024 dengan judul Analisis Prediksi Customer Repeat Order menggunakan algoritma decision tree pada perusahaan transportasi. Sistem pembelajaran di mata kuliah Big Data Analytics dilaksanakan secara sinkronus, yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu bersifat pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa review jurnal dan studi kasus.
Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah Big Data Analytics itu diperoleh dari hasil kuis sebanyak 2 kali, penugasan baik secara mandiri maupun kelompok sebanyak 6 kali, kemudian UTS dan ada UAS berupa studi kasus. Adapun untuk pembebotan dari setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran yang dihasilkan, yang pertama itu ada dari partisipasi aktif mahasiswa sebesar 20%, kemudian ada tugas dan kuis interaktif sebesar 20%, kemudian ada UTS sebesar 25%, kemudian ada UAS sebesar 35%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Big Data Analytics untuk mahasiswa program studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Hukum dan Bisnis Universitas Sugeng Hartono. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah di pertemuan ini kita kembali lagi masuk ke mata kuliah Big Data Analysis, di mana ini sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya teman-teman. Di mana di pertemuan 10 ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, yaitu adalah terkait naive Bayes. Nah, sebelum kita masuk pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai? Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya, itu kan kita sudah sempat membahas terkait klasifikasi juga. Tetapi klasifikasi yang kita bahas sebelumnya itu terkait decision tree. Nah, sebelum kita masuk naive Bayes, saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak decision tree itu apa? Yang ada, angkat tangan. Ya, jadi decision tree itu adalah metode seperti diagram pohon yang membantu kita mengambil keputusan berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan, ya atau tidak, atau juga pilihan tertentu secara berurutan. Contohnya sederhana seperti gini. Jadi misalkan kalau hujan, yaitu kita membawa payung. Nah, sedangkan kalau tidak hujan, maka kita tidak usah bawa payung. Gitu penjelasannya dari decision tree. Oke, betul ya teman-teman. Jadi yang dikatakan teman kita Johnson tadi itu betul. Jadi kali ini kita akan membahas metode lain selain decision tree, tetapi luarannya sama aja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman diminta untuk mengklasifikasikan sesuatu gitu, ya itu terserah teman-teman mau pakai metode apapun, karena hasilnya juga akan sama. Tetapi caranya yang berbeda. Kalau decision tree, dia akan membentuk suatu pohon keputusan, tetapi kalau naive Bayes itu lebih ke akurasinya yang dilihat, seperti itu. Oke, kita next teman-teman. Nah, jadi pertemuan kali ini, apa yang diharapkan dari hasil akhir teman-teman nanti yang tentunya di mana mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip kerja dari algoritma naive Bayes, serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi sederhana. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu adalah bagaimana konsep naive Bayes-nya, kemudian teori probabilitasnya itu seperti apa, dan nanti akan ada sebuah study case. Nah, study case ini nanti kita akan banyak hitung-hitungnya, seperti itu. Oke, jadi apa itu naive Bayes? Nah, jadi kalau sesuai dari kalimatnya ya teman-teman, naive gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu bisa kita artikan naif lah. Jadi dia itu tidak bisa membedakan data yang bias. Jadi naive Bayes itu merupakan metode klasifikasi yang menggunakan prinsip probabilitas atau peluang untuk memprediksi kategori suatu data berdasarkan data sebelumnya. Nah, dia disebut naive karena metode ini menganggap semua fitur atau atributnya itu saling bebas atau independen. Jadi tidak ada ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, dan dia karena itu juga disebut dengan naif gitu ya, atau naive karena dia itu tidak bisa membedakan data yang bias atau data-data yang sama.
Adapun teorema yang kita gunakan dalam Naive Bayes ini, kita bisa pakai yang namanya teorema Bayes dengan rumus berikut, di mana probabilitas hipotesisnya, X ini adalah data, itu sama dengan probabilitas data untuk hipotesis dikalikan probabilitas hanya atau hipotesisnya dibagi probabilitas data. Probabilitas data keseluruhan kalau yang PX. Oke. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, teman-teman. Nah, semisalnya nih, kita ingin menentukan di antara kalian semua ini, yang di ruang kelas ini, kira-kira yang suka film horor siapa aja, gitu. Kalau datanya masih sedikit ini, kan kita masih bisa menghitung sendiri ya, teman-teman. Kita masih bisa, tunjuk tangan, kita hitung satu-satu, gitu. Tetapi kalau datanya udah banyak, bagaimana? Kita menjadi kesulitan untuk mengklasifikasikan siapa yang suka horor, siapa yang suka romance, gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini kita bagi dulu variabelnya, gitu ya. Jadi misalnya kita untuk menentukan yang suka horor itu pertama dari age-nya, gitu ya. Kan nggak mungkin orang tua kan jarang ya suka horor ya. Kita kan nggak tahu. Mungkin kita bisa bagi juga dari gender, gitu ya. Biasanya mungkin mayoritas cewek lebih banyak suka horor, kan itu bisa aja terjadi. Mayoritas cowok bisa lebih banyak suka horor, itu juga bisa terjadi. Jadi kita bisa cek juga melalui gender. Kemudian dari hobi. Nah, misalnya hobinya memang suka misteri gitu ya, suka baca buku misteri, suka nonton YouTube Messi Judge gitu ya, suka nonton YouTube Nadia Omarah. Nah, itu kan bisa kita kelompokkan. Oh, berarti dia memang suka horor. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan ini semua kalau datanya banyak menggunakan algoritma Naive Bayes seperti itu, di mana dia akan menghitung peluang berapa kali sih munculnya orang yang suka horor tersebut seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, kapan sih Naive Bayes ini saat yang tepat untuk digunakan? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Kevin. Jadi, kapan sih saatnya kita menggunakan Naive Bayes ini? Kapan saatnya kita menggunakan algoritma lain, gitu ya? Jadi, karena hasil luarannya juga sama, gitu ya, antara decision tree dan Naive Bayes. Yang membedakan itu apa? Pertama, dari tingkat akurasinya. Nah, seperti itu. Tingkat akurasi decision tree dengan Naive Bayes itu akan berbeda, meskipun datanya sama. Nah, kapan kita menggunakan Naive Bayes? Pastikan data yang akan kita pakai itu tidak bias pertama, teman-teman. Jadi misalnya kita udah punya data, gitu ya. Data yang bias itu seperti apa? Misalnya dari variabel yang sama, gitu ya. Dia itu memiliki nilai yang sama. Misalnya jawaban masing-masing kolomnya itu sama-sama ya, atau sama-sama nominal, sama-sama angka. Nah, Naive Bayes itu tidak bisa memfilter itu. Dia tidak bisa, mana nih yang mau jadi label, yang mau ditentukan itu yang mana sebenarnya. Karena ada dua data yang sama, ada dua yang bias, seperti itu. Nah, jadi kapan menggunakan decision tree? Semisal kalau datanya tadi bias, mungkin bisa menggunakan decision tree. Kalau datanya itu memang tidak bias gitu ya, maksudnya masing-masing variabel itu punya contoh datanya masing-masing, berarti itu kita bisa menggunakan Naive Bayes. Seperti itu ya, Kevin ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi Naive Bayes ini biasanya sudah digunakan untuk penerapan apa aja atau implementasi apa aja. Gitu ya. Yang pertama itu adalah email filtering gitu ya, atau spam atau non spam. Nah, kemudian bisa juga untuk klasifikasi sentimen, positif atau negatif, teman-teman. Jadi contohnya, jadi klasifikasi sentimen itu misalnya kalian ingin menentukan orang yang berkomentar negatif ke saya itu berapa orang sih, berapa banyak. Anggaplah kalian itu influencer ya. Influencer itu kan kadang banyak hatersnya ya. Nah, jadi misalnya kalian ingin melaporkan nih haters kalian gitu. Nggak mungkin kalian mengumpulkan secara tradisional data-data yang ngehujat kalian. Nah, itu kita bisa lakukan dengan model Naive Bayes. Selanjutnya bisa juga kita untuk mengklasifikasi dokumen atau text tagging gitu. Misalnya dokumen A, B, C, dan D itu tercampur. Nah, bagaimana cara kita untuk mengklasifikasi atau memprediksinya gitu? Itu bisa kita kelompokkan dia berdasarkan kategori-kategorinya. Kemudian diagnosa penyakit. Nah, ini misalnya
dari beberapa gejala. Kira-kira penyakit dia apa nantinya dari gejala tersebut? Seperti itu. Selanjutnya prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, tadi yang saya contohkan tadi di awal seperti itu. Nah, itu tadi secara teori probabilitas dan teorema Bayes, teman-teman. Sekarang kita masuk study case, teman-teman, atau studi kasus. Di mana di sini saya sudah punya beberapa data, gitu ya. Di mana ada 6 variabel yang kita jadikan sebagai label. Yang pertama itu ada pelanggannya. Nah, di sini saya kelompokkan pelanggannya sebagai ini aja ya, teman-teman, sebagai A, B, C sampai O gitu ya. Kemudian umur gitu ya. Kemudian pendapatan. Kemudian ada pelajar, kemudian ada credit rating, kemudian ada beli komputer. Nah, kira-kira ada yang aneh nggak dari data ini, teman-teman? Ada yang aneh nggak dari datanya? Gimana, Vin? Dari data ini ada yang sedikit janggal karena kalau kita mau menggunakan naive Bayes itu kita tidak boleh variabelnya tidak boleh ada yang bias. Nah, di sini di bagian variabel pelajar sama beli komputer itu variabelnya sama. Nah, betul ya yang dikatakan Kevin. Kenapa tiba-tiba ada 2 variabel yang datanya itu memiliki nilai yang sama gitu ya, atau maksud yang sama, yes dan no. Nah, apakah bisa diolah dengan naive Bayes? Bisa, teman-teman, tetap bisa. Tetapi dari nilai akurasinya itu bisa jelek nantinya. Nah, kalau kita misalnya bandingkan, nah mungkin di next pertemuan kita akan bandingkan dengan tools sekalian ya teman-teman, dengan RapidMiner gitu ya. Itu akan kelihatan. Misal kita bandingkan dengan decision tree. Nah, bisa jadi nanti naive Bayes ini akurasinya rendah dibandingkan decision tree. Tetapi bukan berarti dia nggak bisa diolah dengan naive Bayes, tetap bisa. Nah, sekarang ini kita belajar bagaimana mengolahnya di Excel aja, hitung-hitung ya teman-teman. Nah, di sini kita ingin mencari data yang ke O. Nah, di sini O-nya dia masih belum tahu apakah jadi beli komputer atau tidak. Nah, jadi beli komputer ini merupakan label yang akan kita jadikan label utama. Nah, apakah dia jadi beli komputer dari keseluruhan variabel lainnya atau tidak? Nah, makanya di sini ada tanda tanya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, kita langsung ya teman-teman masuk. Nah, di sini saya sudah buat ya bentuk perhitungan manualnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba gitu ya. Nanti di akhir juga akan ada tugas di mana teman-teman akan saya minta untuk melakukan perhitungan manual seperti ini dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, pertama kita tentukan dulu N-nya berapa atau jumlah data total keseluruhannya ada berapa. Nah, dari data yang tadi gitu ya, itu ada 14 data. Tidak termasuk data yang dicari ya, teman-teman. Jadi ada total 14 data. Kemudian kita klasifikasikan lagi yang dia jadi beli komputer, yang yes, dan dia yang tidak jadi beli komputer, yang no, ada berapa. Yang yes misalnya ada 9 data, yang no ada 5 data. Kemudian kita baru menentukan masing-masing probabilitasnya. Nah, di sini kita lihat gitu ya, yang beli komputer yes, ini kenapa tiba-tiba jadi 0,64, karena tinggal kita bagi teman-teman 9, total yang yes, muncul yes, dibagi dengan total keseluruhan data. Berarti 9 dibagi 14 sama dengan 0,64. Begitu juga dengan no. Berarti 5 dibagi 14 itu sama dengan 0,35. Selanjutnya kita tentukan dari variabel lainnya yang bukan variabel utamanya yang kita cari, yaitu adalah PX, CI. CI ini berarti dia berpanutan pada data yang menjadi label utama. Di sini kita cek yang umur kecil sama dengan 30, yang dia membeli komputer itu ada berapa data. Ya, berarti kita cek satu-satu ya teman-teman di datanya itu ada berapa. Nah, di sini ternyata kecil sama dengan 30
yang dia jadi beli komputer di label yes, itu ada 2 data. Berarti 2 dibagi yes, dibagi 9. Nah, begitu seterusnya teman-teman, sampai kita cari per masing-masing label. Kita cari per masing-masing variabelnya. Kemudian setelah kita lihat umur, kita cek lagi yang bagian pendapatan. Kemudian kita cek lagi bagian pelajar. Nah, kira-kira ada yang ngeh nggak? Kira-kira di sini kenapa saya pakainya kecil sama dengan 30? Padahal di sini datanya itu ada banyak. Ada yang 40. Kenapa kira-kira saya pakainya kecil sama dengan 30? Untuk menentukan datanya, kira-kira. Ada yang ngeh nggak? Terus kenapa pendapatannya saya juga pakai yang medium? Padahal pendapatannya ada yang tinggi juga. Ada yang ngeh nggak? Kenapa saya pakai data itu? Kurang tepat. Ayo, lihat. Ini clue ya teman-teman. Lihat apa yang mau kita cari. Kita mencari data ke O. Oke ya. Oke, ada yang mau menjelaskan mungkin? Ya, jadi kenapa kok yang dipakai itu yang kurang sama dengan 30 untuk umurnya, lalu untuk pendapatan medium, karena kan yang kita mau cari itu kan yang di poin yang O itu yang. Jadi kalau di situ kan ada kurang dari sama dengan 30 sama medium, maka yang kita cari dari situnya. Oke, jadi betul ya yang disampaikan oleh teman kita tadi, Yoel. Jadi memang karena data yang kita ingin cari itu adalah data ke O, di mana variabel yang lainnya itu dia sudah ditentukan. Otomatis kita tinggal mengikuti aja, karena kan yang dicari hanya apakah dia jadi beli komputer atau tidak. Berdasarkan umurnya, berdasarkan pendapatannya, berdasarkan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian setelah dapat kita masing-masing dari probabilitas dari masing-masing variabel yang bukan utama gitu ya, kita kalikan ya teman-teman. Dari hasil data tadi yang bukan variabel utama, kita kalikan dengan label utamanya atau variabel utamanya. Dimana kita tinggal kalikan PX beli komputer yes, berarti yang di atas teman-teman. Nah, di sini 0,64 kita kalikan dengan nilai dari P beli komputer yes gitu ya. PX beli komputer yes kita kalikan dengan P beli komputer yes yang di atas. Berarti hasilnya itu sama dengan 0,28. Begitu juga dengan nilai PX untuk beli komputer no, kita kalikan dengan P beli komputer no yang di atas. Nah, ini dapatnya dari mana? Nilai PX beli komputer yes dan no-nya itu adalah hasil kali dari keseluruhan data yang tadi sudah kita cari. Dari variabel pendapatan, umur, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi dari nilai ini kita bisa lihat yang tertinggi nilainya ada di 0,028. Otomatis CO itu akan masuk ke dalam kelas beli komputer yang yes, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Oke. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman, di mana naif gitu ya, atau naif atau sederhana gitu ya, di mana dia mengasumsikan bahwa fitur-fitur itu independen atau tidak saling berketergantungan. Selanjutnya dia cepat dan efisien, di mana dia cocok untuk data yang berukuran besar. Kemudian untuk akurasi dia akan tinggi sesuai kasus-kasus tertentu, gitu. Oke, kemudian ada tugas teman-teman untuk di minggu depan gitu ya, dimana tugas ini silahkan teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi di sini saya ada 2 data set. Dengan di sini saya sudah menentukan labelnya ya teman-teman. Misalnya kita ingin mendiagnosa apakah dia masuk flu, demam berdarah, atau apakah dia sehat. Dengan variabel sebagai berikut gitu ya, dimana apakah dia demam, apakah dia batuk,
apakah dia merasa lemas. Itu untuk dataset pertama. Kemudian untuk dataset kedua, ini menentukan apakah dia diterima beasiswa atau tidak. Seperti itu. Dengan kategori label itu dari IPK, penghasilan orang tua, dan keterlibatan dalam organisasi. Nah, isi datasetnya bagaimana, Bu? Teman-teman tentukan sendiri. Seperti itu. Nanti teman-teman tentukan sendiri juga data yang keberapa yang mau diprediksi. Seperti itu. Dibuat dalam bentuk Excel ya, teman-teman, seperti biasa. Kemudian batas pengumpulan 2 hari setelah tugas diberikan. Berarti lusa saya sudah harus dapat pengumpulannya itu di SIAKAD, teman-teman. Dengan bentuk zip seperti itu, dengan nama file, nama, NIM, naif bias. Seperti itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan. Nah, pertemuan ke-11 kita ngapain? Nah, di pertemuan ke-11 kita masuk materi yang namanya crawling data dan text analysis. Nah, jadi mulai hari ini silakan teman-teman mencari tahu terkait materi tersebut, di mana minggu depan saya akan bertanya seperti itu. Oke, teman-teman? Oke, kalau gitu untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.